SD dan SD, Kepala BPS Kabupaten Karawang. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Padang Lawas, yang kami hormati unsur Forkopimda di Kabupaten Padang Lawas, yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Asisten Staf Ahli Kepala OPD, dan hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mohon izin Pak Moderator, saya berdiri. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin kami ingin menyampaikan beberapa indikator makro yang berhasil dipotret oleh BPS. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kami di BPS itu adalah memotret, Pak, ya, bukan melukis. Dalam artian memotret itu adalah kondisi fakta real di lapangan, apa adanya, itu yang akan coba kami sajikan pada hari ini. Karena kalau dia dilukis, Pak, itu aslinya bisa lebih cantik, ya, dari lukisannya sendiri. Oke, next. Dan kami cukup mengapresiasi dan merasa bangga Bapak Ibu sekalian jika dalam 2 minggu ini, ya, beberapa indikator yang kami miliki itu diuli-uli oleh Bapak PJ Bupati. Artinya beliau sadar betul bahwa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan itu harus berbasis dengan data. Bapak Ibu, yang pertama kita coba klik terkait dengan data penduduk Padang Lawas yang terbaru. Di tahun 2023, penduduk Kabupaten Padang Lawas itu menurut angka proyeksi dari hasil penduduk sensus penduduk 2020 yaitu 275.648 jiwa. Yaitu ya Bapak Ibu, ya, 1/4 juta lebih, ya. Kalau dibandingkan dengan penduduk Sumatera Utara, itu kita berada di kisaran di angka 1,79% dari 15 juta sekian penduduk Sumatera Utara, atau sekitar 5,5% dari penduduk Indonesia. Nah, ini mungkin yang bisa kita ambil dari tampilan berikut, di mana ada laki-laki ada sekitar 50,25% dan perempuan 49. Jadi lebih banyak laki-laki penduduk Padang Lawas, sehingga seks ratio-nya juga itu lebih besar. Nah, jika melihat diproyeksikan sampai 2045, Bapak Ibu bisa lihat di slide kami, ya, bahwa pada tahun 2045 nanti diprediksi penduduk Padang Lawas itu sudah berada di kisaran 354.000 jiwa lebih. Oke, next. Nah, berikutnya ini cukup menarik, ya Bapak Ibu, dari sisi ketenaga kerjaan. Pada tahun 2023 ada 189.000 lebih orang yang masuk di penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja ini adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas, Bapak Ibu. Ya, ada sekitar 189.000 dari 257.000 penduduk Padang Lawas tadi. Nah, di antara penduduk usia kerja ini terbagi lagi, ada yang masuk angkatan kerja dan ada yang bukan masuk angkatan kerja. Ya, jadi dari angkatan kerja ini ada sekitar 148.000 orang, di mana 139.000-an itu masuk bekerja dan penganggurannya di angka sekitar 5.000 sekian, ya. Dan indikator yang bisa ditampilkan di sini salah satunya ini Bapak Ibu yang cukup menarik, sekitar 21,86% penduduk usia kerja kita itu memilih untuk tidak terjun ke dunia kerja. Ya, bisa jadi karena mengurus rumah tangga, sekolah, dan lain sebagainya. Indikator berikutnya yang bisa kita sajikan di sini adalah tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Ini kita melihat bahwa TPAK kita pada tahun 2023 itu berada di angka 78,14%. Kemudian di tingkat pengangguran terbukanya, ya, memang ada tren kenaikan di 2022, namun di 2023 sudah berada di angka 5,75%.
Nah, ini terkait dengan pengangguran ya, Bapak Ibu ya. Barangkali ada tantangan juga di sini di kabupaten kita di Padang Lawas ini, bagaimana menciptakan peluang-peluang lowongan pekerjaan buat anak-anak kita yang sedang bersekolah di luar sana. Jangan nanti setelah mereka sekolah ternyata lapangan pekerjaannya itu tidak tersedia, sehingga ini yang menyebabkan penduduk kita itu banyak yang tidak memilih untuk tidak kembali ke daerah kita untuk membangun Padang Lawas. Lanjut. Nah, dari sisi kemiskinan juga menarik untuk diulik ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada tahun 2023 garis kemiskinan kita itu ada berada di angka 449.000 sekian, hampir 500.000, Bapak Ibu. Ya, itu garis kemiskinan. Jadi garis kemiskinan itu adalah pengeluaran pengeluaran per kapita per orang ya Bapak Ibu ya, untuk unsur makanan dan non makanan. Jadi kalau dia hanya menghabiskan 500.000, hampir 500.000 per orang, maka dia masih dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tetapi kalau dia sudah di atasnya, maka dia sudah keluar dari kategori penduduk miskin. Sini bisa kita lihat peningkatan dari tahun ke tahun ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, di sini ada indikator namanya, salah satu adalah indeks kedalaman kemiskinan ya. Indeks kedalaman kemiskinan ini adalah jarak dari antara masyarakat yang masuk kategori miskin tadi terhadap garis kemiskinannya sendiri. Semakin dalam, tentu arahan yang kita bisa ciptakan untuk penanggulangan kemiskinan tentu berbeda, Bapak Ibu. Dan kalau data ini kita telisik lebih dalam, kita akan melihat sebenarnya tingkat kedalaman kemiskinan di Padang Lawas itu seperti apa polanya. Kalau dia masih dekat-dekat dengan garis kemiskinan, Bapak Ibu, ya mungkin dengan sedikit gebrakan, disenggol sedikit, mungkin dia itu sudah bisa naik taraf hidupnya menjadi di atas garis kemiskinan. Tetapi kalau dia itu jaraknya sangat jauh sekali di bawah, tentu ini butuh upaya yang lebih kuat lagi ya untuk menanggulangi angka kemiskinan kita tadi. Sebenarnya dari sisi perbandingan kabupaten kota Sumatera Utara, ini posisi kita di sini, Bapak Ibu, ya. Bahkan kalau dibandingkan kabupaten kota di wilayah Tabaksel, kita berada di tengah-tengah, berada di angka 7,09% ya untuk angka kemiskinan kita, dan trennya itu menurun dari tahun ke tahun. Oke, lanjut. Gini rasio, ya ini indikator berikutnya yang sering dikaitkan dengan oke, ini dia capaian dari sebuah daerah untuk pembangunan, di mana di tahun 2023 angka Gini rasio kita itu berada di angka 0,255 poin ya Bapak Ibu, dan mengalami penurunan dari angka dari tahun 2022. Jadi kalau Gini rasio ini antara 0 dan 1 Bapak Ibu, semakin besar angkanya itu semakin buruk kondisinya ya. Semakin besar artinya itu pendapatan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah itu jaraknya semakin jauh, dan itu bukan sesuatu yang baik. Angka kita di 0,255 masih masuk di kategori baik, sementara kalau sudah di atas 0,5% itu sudah kategori buruk ya Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat di perbandingan Tabaksel juga kita itu berada di posisi keempat, terbaik kedua ya Bapak Ibu. Bahkan angkanya itu masih di bawah angka provinsi dan nasional ya, angka Gini rasio atau ketimpangan pendapatan. Lanjut. Nah, berikutnya IPM, sebuah indikator yang cukup populer akhir-akhir ini karena sering digaungkan oleh Bapak Bupati, dan sepertinya mimpi beliau yang dia sebutkan tadi, bagaimana mengungkit angka IPM kita ya dari posisi 28 dari 33 kabupaten kota bisa masuk 5 besar Bapak Ibu dalam 5 tahun ke depan. Tentu bukan sebuah usaha yang mudah ya, tetapi bukan mustahil. Bapak Ibu, bagaimana sebenarnya cara kita meningkatkan IPM ini? Mari kita lihat dulu unsur-unsur apa yang ada di dalam penghitungan IPM. Yang pertama itu ada umur harapan hidup. Nah, ini Bapak Ibu ya, di tahun 2023 umur harapan penduduk Kabupaten Padang Lawas itu adalah 71,52 tahun. Itu artinya apa?
setiap anak yang lahir di tahun 2023 punya harapan hidup sampai dia berusia 71,52. Artinya semakin tinggi tentu semakin baik. Ini yang mau kita gapai, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan lama sekolah. Di tahun 2023 berada di angka 13,7. 13,7 tahun. Itu berarti sampai D1 barangkali, ya. Nah, ini artinya apa? Setiap anak yang akan memasuki usia sekolah di tahun 2023, dia punya harapan bahwa dia akan menduduki bangku sekolah itu selama 13,7 tahun, Bapak Ibu. Dengan kondisi fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Nah, berikutnya rata-rata lama sekolah di 9,43. Ya, 9 berarti hampir di kelas 1 SMP. Seperti itu. Ini rata-rata ya Bapak Ibu, dan ini disurvei untuk penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi di usia tersebut dia sudah menyelesaikan pendidikannya. Ya, berarti di 9,43 masih cukup rendah ya Bapak Ibu. Ya, artinya wajib belajar nasional kan itu targetnya 12 tahun ya. Kita masih di 9,43. Tentu harus punya roadmap tersendiri kita bagaimana untuk meningkatkan data ini. Dan yang terakhir ini pengeluaran per kapita per tahun berada di angka 9,3 juta per tahun per kapita per orang, itu maksudnya pengeluaran yang untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Jadi dari sebenarnya ini ada 3 dimensi ya. Kesehatan itu umur hidup, ini erat kaitannya juga tentu dengan capaian-capaian program kesehatan kita seperti yang dimimpikan Bapak Bupati tadi, bagaimana menambah rumah sakit, bagaimana menambah tenaga kesehatan supaya kondisi kesehatan penduduk Padang Lawas itu bisa meningkat. Kemudian unsur dimensi yang kedua yaitu terkait dengan pendidikan, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tadi. Bagaimana upaya kita tadi seperti membangun sekolah bertaraf internasional seperti mimpi beliau tadi. Itu adalah upaya-upaya kita untuk meningkatkan angka IPM kita dari dimensi pendidikan. Dan yang paling memungkinkan Bapak Ibu, ya, yang paling memungkinkan itu adalah dari dimensi yang ketiga, yaitu dari kehidupan layak ya, pengeluaran per kapita. Seperti yang sudah saya sampaikan di SKP minggu yang lalu, bahwa sebenarnya masyarakat Padang Lawas ini punya cukup uang, kita cukup ini ya, punya materi sebenarnya, tapi nggak tahu mau dibelanjakan kemana. IPM ini erat kaitannya dengan pilihan. Semakin banyak pilihan, maka ini akan semakin baik. Contoh Bapak Ibu, anak-anak lulusan SMP kalau mau melanjutkan ke SMA, sekira pilihannya terbatas di Padang Lawas, sehingga banyak sekali anak-anak kita itu yang melanjutkan sekolah keluar dari Padang Lawas. Itu yang membuat angka IPM kita ini masih cukup rendah seperti itu. Nah, itu tentu butuh usaha-usaha ya, bagaimana supaya itu tidak terjadi. Ya, dan kalau mau mendongkrak dari dimensi pendidikan itu butuh waktu lama, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Kepala Bapeda juga nanti dalam merangkai program kerja, mungkin yang paling memungkinkan bagaimana kita menarik masyarakat Padang Lawas yang lulusan perguruan tinggi di luar supaya mau kembali ke daerah kita. Itu mungkin bisa Pak, instan Pak. Dimensi pendidikannya bisa kita dongkrak. Nah, tetapi yang paling penting, yang paling bisa memungkinkan itu adalah dimensi yang ketiga, pengeluaran per kapita per tahun ini. Bagaimana supaya masyarakat kita itu mau berbelanja? Tentu dia punya uang, tapi mau dibelanjakan kemana? Nggak ada pilihan di sini Pak. Contoh kecil misalnya, pasar kita masih sifatnya tradisional. Kalau mimpi Pak PJ Bupati tadi bisa menciptakan pasar yang modern, tentu perputaran ekonomi juga di situ akan meningkat, dan itu bisa mendongkrak dimensi yang ketiga. Dan ini yang paling memungkinkan Bapak Ibu, ya, yang paling memungkinkan untuk bisa kita dongkrak. Oke, kalau dari sisi PM di angka 72, oh ya, sedikit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering mengikuti perkembangan data BPS, mungkin merasa kenapa ini peningkatannya cukup drastis dari tahun 2022. 2022 kita itu masih berada di kisaran 69, sekian. Apa iya IPM dalam setahun bisa naik sampai 3 poin? Jadi perlu saya jelaskan Bapak Ibu, di sini kita ada sumber penghitungan yang baru yang berasal dari sensus penduduk 2020, sehingga
kualitas pembangunan manusia kita itu terkoreksi, Pak. Tetapi kabupaten lain itu terkoreksi lebih tinggi lagi sebenarnya. Jadi semua mengalami kenaikan. Itu yang menyebabkan sekarang kita sudah berada di kategori tinggi ya. Minimal 70, IPM 70 itu masuk kategori tinggi. Kita sudah di 72, sekian dan kita terendah, Pak, serta Tangsel. Bisa dilihat di sini. Madinah, Paluta, Tapsel, Sedengkuan itu di atas kita semua nih, Pak. Nah, tentu ada sesuatu di sini yang ini kalau saya lihat Bapak PJ Bupati IPM ya. Barangkali ketika nanti ada kesempatan audiens dengan beliau, kita akan coba berikan masukan-masukan yang berharga terkait dengan indikator makro yang kita miliki. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu beberapa data juga proporsi pengeluaran per kapita sebulan. Jadi kalau masyarakat Padang Lawas di tahun 2023 proporsi pengeluaran terbesarnya itu adalah untuk makanan minuman jadi. Bisa dilihat Bapak Ibu di sini beras berada di urutan kedua ya. Artinya apa? Dari data ini kita bisa menangkap fenomena ada pergeseran Bapak Ibu. Dari yang makan di rumah sekarang lebih sering makan di luar. Makanan jadi. Bapak-bapak pagi ke loko, sore ke loko itu dihitung di sini, Bapak Ibu, di makanan minuman jadi. Nah, itu ya. Jadi di posisi ketiga di sini adalah rokok dan tembakau. Nah, ini dia yang saya sampaikan minggu lalu. Konsumsi rokok dan tembakau di Padang Lawas ini cukup tinggi. Tentu ini erat kaitannya juga dengan aspek kesehatan ya, dua garis kesehatan. Satu sisi mungkin di pendapatan daerahnya bisa kita andalkan, tapi di sisi kesehatannya juga tentu bukan sesuatu yang baik, saya kira itu. Nah, ini bisa nanti dilihat lebih dalam lagi. Lanjut. Nah, dari unsur non makanan dalam tahun 2023 itu pengeluaran terbesarnya adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Ya, Bapak Ibu ya, mungkin ada perbaikan rumah, kemudian bahan bakar, bensin, gas dan lain sebagainya itu masuk di sini. Sampai 45% porsinya pengeluaran bukan makanan. Dan diikuti kategori-kategori lainnya sampai ada keperluan pesta dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini yang kemarin juga diminta oleh Bapak Bupati. Ada dua indikator di sini juga yang terkait dengan kesehatan. Ada infant mortality rate atau angka kematian bayi. Ya, mungkin dari Ibu dari Dinas Kesehatan ini bisa jadi masukan, di mana angka Padang Lawas itu di 2020 itu masih di angka 25,34 per mil, itu yang disampaikan Bapak Bupati tadi. Ada 25 kejadian kematian bayi per kelahiran hidup dari 1.000 wanita melahirkan. Nah, ini saya kira masih cukup tinggi angkanya, walaupun trennya kita lihat menurun, tentu ada perbaikan berarti ya. Dan diproyeksikan di tahun 2035 ya itu akan berada di angka 19, cukup tinggi penurunannya, tetapi masih di bawah target, yaitu harusnya di angka 16 poin ya Bapak Ibu. Oke, dan yang indikator yang kedua adalah total fertility rate. Ini angka total kelahiran yang disampaikan Pak Bupati juga tadi, bahwa ini juga bisa diproyeksikan bahwa di tahun 2035 total fertility rate kita itu ada di angka 2,65. Berarti ada rumah tangga yang punya anak 2 sampai 3. Itu maksudnya, tidak lebih dari 3 secara rata-rata. Oke, lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, jika dibandingkan ya antara kabupaten kota, nah ini dia tadi, angka kematian bayi kita itu nomor 3 tertinggi se-Sumatera Utara Bapak Ibu. Ini dia. Setelah Nia Selatan, Mandailing, Natal, kemudian Padang Lawas. Tentu ini kita harus punya usaha tersendiri bagaimana untuk menurunkan angka ini. Angka kita itu juga di atas angka provinsi. Seperti ini ya. Target kita adalah menurunkan sampai 16 poin. Nah, ini kita masih ini indikator makro ya Bapak Ibu yang berhasil kami potret, bukan di karang-karang katanya Pak. Ya, disurvei ke masyarakat setiap tahun ya. Inilah hasilnya. Lanjut. Nah, pertumbuhan ekonomi, Bapak Ibu bisa saya sampaikan hari ini kami sudah merilis angka pertumbuhan ekonomi secara serentak seluruh Indonesia. Seluruh kabupaten kota, provinsi hari ini angka dirilis. Dan Padang Lawas ya, pada tahun 2023 itu pertumbuhan ekonominya berada di angka 5,01%. Itu ya Bapak Ibu. Bahkan ini
Sumatera Utara 5,01%, dan Padang Lawas di 5,14%, tertinggi kedua Pak pertumbuhan ekonomi kita tahun 2023. Nah, itu ya, jadi nggak main-main Padang Lawas ini Bapak Ibu. Ini saya bilang tadi, kita punya potensi, kita punya banyak uang, tapi nggak tahu mau dibelanjakan kemana. Dari sini indikatornya Bapak Ibu. Ya, kita posisi kedua setelah Deli Serdang pertumbuhan ekonominya dibandingkan tahun yang lalu. Nah ini ya yang saya sampaikan, angka tahun 2022 kemarin masih di angka 4, sekian %, yang sedang mencari titik keseimbangan baru setelah masa-masa COVID. Nah ini buktinya Bapak Ibu ya. Bahkan kita itu pertumbuhannya di atas pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara di 5,01, kita 5,14%. Lanjut. Nah 5,14% tadi kira-kira sektor mana yang menopang? Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Masih pertanian. 51,41% sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi kita Bapak Ibu. Ya, kemudian diikuti industri pengolahan, konstruksi dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini Bapak Ibu? Pertanian ini goncang sedikit habis ekonomi kita. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita harus punya perhatian. Biasanya petani itu kan nggak pernah kurang biasanya dapat perhatian ya Bapak Ibu ya. Cenderung autopilot, jalan-jalan sendiri. Syukurnya daerah kita karena memang posisi perkebunan sawit, dia bisa survive di sini. Ya, tetapi saya kira ini perlu dijaga. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan itu bisa pro petani supaya mereka tidak berpindah seperti itu ya, supaya kalaupun nanti ada goncangan-goncangan perekonomian kita tidak justru ambruk. Oke, lanjut. Nah ini dia, kalau dilihat dari struktur pertumbuhan PDRB-nya, ini dia kita lihat ya, bahwa di tahun 2023 share pertanian yang 51,41% tadi mengalami pertumbuhan 5,26% pertumbuhannya, ini share-nya. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bisa menjaga potensi yang kita punya ini? Tentunya tadi seperti yang disampaikan Pak Bupati juga, mimpinya untuk menciptakan sekolah-sekolah yang mendukung industri. Nah, kalau itu kita bangun, nah barangkali pekerja-pekerja di sektor pertanian ini juga bisa lebih sejahtera, Bapak Ibu sekalian. Ya, tentu harus banyak upaya yang harus kita lakukan ke sini. Oke, ini secara tahun 2023 perbandingan antar sektornya. Lanjut. Nah, kalau dilihat dari struktur pertumbuhan perekonomian kita, itu yang terutama itu Bapak Ibu masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga 44,04% dari belanja kita ini Bapak Ibu, belanja konsumsi rumah tangga. Jadi kalau masyarakat kita nggak mau belanja, ekonomi kita juga ambruk, menurun ya. Ini cukup besar porsinya, dan secara nasional saya kira juga memang masih ditopang oleh belanja rumah tangga ya. Kemudian diikuti dengan ekspor. Nah di sini net ekspor ini artinya contohnya ini bisa kita ambil misalnya ekspor CPO kita yang keluar Padang Lawas, ini ada ya, itu share-nya sampai 28%. Oke, demikian dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan beberapa data makroekonomi. Nah, berikutnya kami mau sampaikan bahwa BPS juga saat ini sedang diamanahkan untuk melakukan pembinaan statistik sektoral. Makanya kami sedang menggalakkan roadshow ke dinas-dinas, ke OPD Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan bagaimana supaya OPD itu mampu mengelola data statistiknya secara mandiri sesuai dengan kaidah yang baik dan berlaku. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti kami datang ke kantor Bapak Ibu, mohon untuk kami bisa diterima. Lanjut. Nah berikutnya di sini ada indeks pembangunan statistik. Nah banyak kali indeks ya. Ya memang BPS banyak mengeluarkan indeks. Nah salah satunya sekarang ini ada indeks pembangunan statistik. Tadi ada IPM, sekarang ada IPS. Ya, bukan ilmu ilmu sosial ya, tapi indeks pembangunan statistik. Ini dia akan mengukur tingkat kematangan OPD dalam mengelola data sektoralnya. Nah, ada penilaian tahun ini. Ya, itu kalau nggak salah Pak Sekda itu langsung sebagai koordinatornya. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, per hari ini juga BPS Kabupaten Padang Lawas sudah merilis yang namanya Kabupaten Padang Lawas dalam angka.
Buku ini berisi seluruh data yang ada di BPS beserta dengan data-data yang berasal dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Padang Lawas. Yang sudah kami kumpulkan dalam 1 bulan ini, kita lakukan FGD dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bukunya rilis hari ini, bisa diakses melalui link padanglawaskap.bps.go.id. Silakan Bapak Ibu kalau mau mengakses sekarang bisa langsung menuju link padanglawaskap.bps.go.id. Mohon maaf, memang kami dari sisi anggaran tahun ini tidak mencetak, Pak, tetapi tentu dalam bentuk soft copy dia tersedia, bisa Bapak Ibu akses kapan dari mana saja secara gratis. Ini kalau langsung dari websitenya. Yang berikutnya, lanjut, ada juga aplikasi Android, Pak, All Stats namanya. Bisa Bapak melalui App Store atau Play Store, silakan dicari, Pak, search saja All Stats. Ini adalah aplikasi Android maupun iPhone, ya, tersedia dalam 2 versi. Nah, dengan menginstal aplikasi ini, maka seluruh data BPS Indonesia ada di genggaman Bapak Ibu. Nanti Bapak langsung mau cari data kabupaten mana, provinsi mana, tinggal dipilih wilayahnya, maka semua akan tampil. Semua data yang ada di website harusnya bisa juga diakses lewat aplikasi Android ini. Bapak Ibu yang butuh data, misalnya mau menanamkan investasi di Padang Lawas, mau melihat potensinya, anak-anak kuliah yang mau menyusun skripsi, data-datanya bisa diakses dari aplikasi ini juga. Lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, BPS Kabupaten Padang Lawas, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan kami sedang berjuang juga untuk meraih predikat UBK, dan kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat melalui layanan kami. Silakan Bapak Ibu yang butuh data bisa datang ke kantor, bisa melalui WA ke kami, itu akan kami layani dengan gratis tanpa biaya. Dan kalau ada pegawai kami yang melakukan pemungutan, bisa dilaporkan ke whistleblowing system. Itu komitmen kami untuk di BPS Kabupaten Padang Lawas pada tahun ini. Lanjut, saya kira itu paparan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus untuk Bapak Budi selaku Kepala BPS Kabupaten